Sih tadi berperan sebagai apa dan karakter apa di film ini? Aku Taskia Namia, aku berperan sebagai Dara di film Pulau Hantu. Karakter Dara orang manusia normal, anak tunggal dari ibunya tadi yang diperanin sama Isabella Yahya. Aku kayaknya mainin seseorang atau anak-anak yang memang lagi pengen bebas gitu, lagi pengen suka banget sama teman-teman daripada sama keluarganya. Kan itu ada umur-umur momen dimana kita lebih seneng menghabiskan waktu bersama teman daripada sama ibunya. Mungkin juga sama ibunya dia juga bukan tipe orang yang deket banget gitu. Nah, nanti akan ada konflik-konflik juga di situ. Terus juga ya aku kayak mencerminkan anak umur 20-an pada zamannya sih. Ada referensi tersendiri nggak sih untuk mendalami karakter itu kata Taskia? Aku sebenarnya nggak ada referensi. Aku setiap mainin peran mungkin misalkan director ngasih referensi gitu, kadang aku cuma ngeliat aja, abis itu selebihnya aku ngerasa aku minjem jiwa si karakter itu, jadi aku akan mainin karakter dia. Kadang tuh kita readingnya gimana, tiba-tiba nyampe di set itu beda banget gitu. Nah itu juga jadi aku kayak lebih berserah diri aja sih, karena menurutku karakter Dara kalau ditanya susah atau enggak, menurutku jadi manusia normal lebih susah daripada jadi hantu atau karakter yang berwatak sih. Karena gimana caranya orang harus percaya kalau kita manusia normal itu. Seberapa dekat sih karakternya dengan kamu gitu? Lumayan dekat karakternya. Nah aku ngerasa setiap karakter yang aku dapetin itu tuh ada bersinggungan dengan seorang Taskianya gitu. Nah ada elemen-elemen dari Dara yang memang ada di Taskia juga gitu. Jadi ada beberapa, menurutku ada beberapa yang bisa ditarik. Oh ya si Taskia punya ini kok, bisa gue taruh jadi Dara. Misalnya apa mungkin Kak? Misalnya mamaku posesif. Nah itu, tapi posesifnya bukan yang ngeselin ya, maksudnya lebih memang semua orang tua itu kan pasti pengen anaknya safe, pengen anaknya tahu anaknya ada di mana dan lain-lain. Nah ini mungkin nanti bisa dilihat gitu, ketika kita nggak nurut atau apapun akan terjadi sesuatu, ya itu nanti ada di Pulau Hantu. Ini kan memerankan karakter di usia 20 tahun. Ada kesulitan gak sih untuk merecall kembali gitu di Berarti aku jadi lebih tua kan dari umurku 17 ini kan. 17 nih. Baik. Gak ada sih kalau menurut aku yang selalu merecall masa lalu gitu pas waktu mama apa enggak gitu. sih. Kalau menurutku soalnya perbedaan dari 20-30 itu tentang pertemanan gak terlalu banyak sih. Kayak misalkan di karakter Dara ini ya pertemanan gengnya itu yang 5 orang ini berlima gitu. Nah nanti ya di kehidupan nyata pun juga pasti teman dekat akan berkurang lama-lama, kita punya yang cocok ya pasti itu doang gitu. Nggak ada bedanya. Yang umur 20-an mungkin lebih kayak memang nggak jompo gitu ya, pengen pergi mulu. Nah kalau sekarang umur 30 lebih kayak mendingan di rumah teman, di rumah, atau ya ngopi aja. Untuk persiapan fisik ada nggak sih Kak? Ini kan Pulau Hantu katanya dari hutan terus ke pulau, itu ada persiapan fisik sendiri nggak sih? Persiapan fisik apa ya? Aku soalnya tiap hari olahraga juga sih, jadi kayak mungkin menurutku ketika keuntungannya aku olahraga dan main di film horor, staminanya lebih kuat gitu. Jadi ya kayak di sini tuh memang ada beberapa banyak adegan lari gitu, adegan mungkin narik sesuatu gitu. Nah itu alhamdulillah aku memang udah berolahraga sih, jadi tinggal kencangin lagi aja olahraganya. Tapi kalau untuk karakternya sendiri bakal ada perubahan penampilan nggak kira-kira kan Taskia? Ada, pasti setiap peran tuh menurutku berubah-berubah sih gitu. Mungkin nggak dari rambut, nggak dari muka, tapi kan bisa jadi dari baju atau apa gitu penampilannya yang beda. Tapi udah ada mungkin coba-coba kostumnya kah atau seperti apa? Ya maksudnya kalau fitting kan memang udah ada, tapi ada beberapa yang ya kayak tadi yang aku bilang, kayak misalkan karakteristik aku di kehidupan asli dan di kehidupan karakter seperti apa. Kadang ada beberapa barang yang sebenarnya punya aku asli, itu aku pakai untuk di syuting gitu, karena tetap harus ada gitu. Kalau menurutku ya kadang ada beberapa yang kayak pengen ngelekat aja gitu. Jadi aku punya kenang-kenangan dari si sisi Taskia yang ini pernah aku tarik jadi dia gitu. Tapi kalau latar waktu film ini sendiri tuh tahun berapa sih Kak? Tahun 2023. Oh tahun 2023. Ada lagi? Itu nggak banyak nih main film
Apa sih yang hal menarik dari film ini? Itu sih kalau menurutku jadi manusia normal, karena beberapa kali kan maksudnya kalau teman-teman perhatiin karakterku tuh selalu yang aneh-aneh gitu, maksudnya yang nanti nangis banget lah, atau misalkan tiba-tiba jadi apalah gitu. Nah ini tuh ya jadi anak aja, manusia gitu. Tapi kalau yang bikin Kak Taskia mencintai film horor, Karena aku memang suka banget sama sesuatu yang berbau mistis sih. Jadi kayak emang satu, orang tuh ngiranya kayak kemarin, oh ya serunya mungkin pas pertama kali meeting sama Bang P gitu, kita dikumpulin semuanya ditanyain tentang ketakutan kamu sama pernah diabaikan atau nggak diabaikan, pernah diabaikan atau mengabaikan atau enggak. Yang lain ditanya tentang takut, mengabaikan, diabaikan itu. Terus pasti aku, Kia pernah ngerasa diabaikan dan mengabaikan, shock ya cerita, kok gue bagian takutnya di skip gitu. Terus aku bilang, bang kayaknya tadi ada yang skip deh, masalah takut. Kok lo nggak nanya ke aku lah? Gue pikir lo berani main film horor mulu. Tidak, aku sangat penakut. Oh, sebenarnya takut ya Kak? Aku penakut banget, tapi aku memang suka banget sama horor. Makanya maksudnya tontonan aku tuh ya Sarah Wijayanto gitu-gitu, yang mungkin yang kisah nyata, terus kayak dari dulu dari kecil sama ayah juga selalu nontonnya tuh yang kayak didiemin di suatu ruangan, ada kejadian apa, nah itu tuh aku selalu nonton. tapi kejadian mistis pernah ngalamin nggak? Ada, tapi maksudnya kadang cuma kayak ya udah, intinya sebenarnya apalagi kalau lagi syuting, kita lagi ibaratnya bermain di tempatnya gitu ya, kita harus tetap ada apa ya, permisinya juga gitu. Ketika mereka nggak kita ganggu, dia nggak akan ganggu ya, tapi pernah Untuk mengatasi rasa takutmu saat bermain film horor tuh gimana? karena rame kan, lokasi syuting rame gitu. Pas ada kemarin, lucunya aku kemarin lagi baca skrip ini, aku lagi di hotel waktu itu, aku lagi kerja gitu. Ada satu momen adegannya itu di suatu ruangan lah gitu. Pas aku baca nih, aku baru kayak istirahat, selesai, aku tutup lampu, mati lampu, udah diem doang. Aku kuat gitu. Pas keluar temanku kayak di jump scare, beneran jump scare, kayak aku buka pintu, dia ngebuka pintu. Gue lagi baca skrip Pulau Hantu, terus gue tiba-tiba harus merasakan lampu mati, karena aku emang sepenakut itu. Aku nggak bisa didiemin sendiri, aku nggak bisa di lift, aku nggak macem-macem aku. Berarti kalau di lokasi syuting tuh kamu selalu ditemani atau gimana? Ditemenin. Aku tuh nggak pernah mau sendiri. Kayak ada momennya kadang memang aku ngerasa aku bisa sendiri, aku ini gitu. Tapi kayak misalkan even ke kamar mandi pun aku harus ditemenin, karena aku sepenakut itu. Jadi kadang aku ngerasa kayak punya keuntungan kali ya di film horor. Jadi aku kadang tuh kalau lagi pada reading atau apapun tuh aku suka merem gitu, kayak gue ngebayangin dulu kalau ini dari sini ke sini. Makanya aku suka kadang kayak kayaknya kalau kita giniin gimana, karena aku sambil ngebayangin, karena aku suka horor. Dan kayak misalkan aku suka Sarah Wijayanto, jadi kadang tuh ada referensi juga dari dia gitu, cara ketawa, cara dia takut, cara dia misalkan kesurupan atau apapun tuh kadang aku fans banget ya. Oh, Kak, beberapa kali main jadi hantu gitu untuk melepas karakter horor atau karakter dari film sebelumnya, gimana sih Kak untuk Kakak sendiri? Tapi aku nggak cuma di horor sih, aku di semua peran yang aku mainin ketika aku memulai skripnya biasanya itu kayak ritual aku sendiri gitu. Kayak biasanya aku merem, terus Al-Fatihah, terus aku kayak, karena kan menurutku itu juga jiwa, jadi aku ngerasanya aku kayak meminta izin aja. Biasanya aku bilang misalkan Dara gitu, ya Allah tolong jadikan aku Dara ketika proses ini dan selesai syuting. Ketika semua itu selesai, maka lepaskan Dara dari tubuh. Berarti nggak lama ya, nggak sampai mingguan atau? Ya kalau gue kesurupan seminggu. Enggak sih ya. Terus Kak Taskia ini kan tadi dijelasin kalau lokasinya bakal ada di hutan, bakal ada di pulau gitu Pak. Biasanya kan kalau di tempat-tempat kayak gitu kan bakal hilang sinyal nih. Kalau Kak Taskia sendiri udah ada persiapan belum sih? Mungkin ada barang yang wajib dibawa atau? Aku tidak masalah. Aku malah lebih happy kadang nggak ada sinyal sih. Kadang kalau lagi syuting aku malah lebih seneng kayak main ludo kayak, atau main aja di sama sekitar, ngobrol, lebih kebersamaan. Terus juga kayak kadang tuh aku kalau lagi syuting sekarang juga ada judulnya tuh sampai beberapa kali yang produksi sama aku tuh tahu kalau aku tuh punya Kia Quiz gitu. Itu tuh kayak ya udah biar pada bercanda, biar mereka tuh nggak ngantuk gitu. Jadi kadang aku bikin happy-nya itu aja sih. Dan
kadang persiapannya ya paling headset, Game Boy gitu-gitu. Tapi kalau barang yang harus selalu wajib dibawa setiap syuting apa tuh Kak kira-kira? Headset, Harus selalu ada. penutup mata, selain kacamata hitam maksudnya penutup mata buat tidur, sama apa ya, mainan sih udah. Yang Sama tadi paling Game Boy tadi. ya Game Boy tadi. Kalau kartu Oh, buat mencairkan percaya suasana. suasana. Film horor yang paling serem yang pernah kamu Tonton. mainkan? Yang pernah aku mainkan apa? Yang pernah kamu main? Yang pernah aku mainkan semuanya serem lagi menurut aku, karena mungkin aku penakut kali ya, jadi kayak menurutku. Tapi kayak misalkan sebelum ini ada Diambang Kematian gitu, menurutku sekarang tuh aku juga sempat ngobrol sama Kak Brits gitu. Gue tuh setiap memainkan sebuah peran gitu kadang, atau nonton film ya, kadang gue nggak nyari serem-seremannya doang, pengen nyari kayak ada drama apa ya dari sini, konfliknya apa ya, apa yang ngebuat hantu itu menghantui, kenapa tiba-tiba mereka nekat pengen kesana gitu. Jadi aku lebih kayak, kalau film horor sekarang kayak lebih ngotak-ngatik gitu loh. Walaupun aku tetap jadi penonton ketika menonton, tapi aku ngerasa kadang kayak apa ya yang seru di horor zaman sekarang gitu. Kalau kayak malah menurutku aku suka film horor itu memang udah dari aku SD gitu. Salah satunya film MVP itu ada Kuntilanak. Itu dimana aku nggak bisa tidur karena sinden. Jadi aku sampai detik ini aku takut sinden. Aku inget banget Julia Estelle kayak gimana gitu, terus ada sinden itu, nggak deh, thank you. Jadi aku kemarin pun juga lagi syuting tidur terus ada yang nyinden, padahal maksudnya nyanyi biasa gitu, nggak bisa aku. Jadi aku langsung kayak boleh stop nggak gitu. Jadi karena aku kebayang-bayang. Jadi aku sukanya sebenarnya jujur lebih suka hantu Indonesia gitu, karena lebih dekat sama kita kan. Ya walaupun gue takut ya, sorry. Ralat lagi. Ya, itu. Berarti kakak lagi di momen nyaman main film horor nggak sih kak? Atau nanti ada project lainnya selain horor-horor? Aku ngerasanya setiap peran tuh tantangan baru, anugerah baru buat aku. Jadi aku nggak pernah matokin kayak gue harus main film horor terus gitu. Tapi mungkin memang sekarang kan lagi euforianya horor gitu ya. Why not? Dan apalagi kelebihan aku mungkin adalah aku memang suka nonton film Indonesia, aku suka nonton film Indonesia horor, dan aku suka banget sama sebuah mistis gitu. Jadi sangat tuh, tapi nggak menutup kemungkinan untuk aku mainin berbagai macam peran lagi gitu. Tapi pernah nggak kamu takut sendiri gitu loh dengan Ngaca, karakter kamu? sering. Ya habis makeup, takut. Nah itu pas lagi kamar mandi, that's why aku harus saling nemenin. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau muka kita didandanin gitu. Coba lihat kaca, takut. Oke, itu aja. Makasih ya Kak.